Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam kegiatan pesantren kilat SMK Bina Warga hari ketiga dengan tema adab terhadap orang tua dan guru. Untuk mengawali pembahasan hari ini, Ibu akan menyampaikan sebuah riwayat yang disampaikan oleh Al-Imam Baihaqi yang berbunyi, "Tawadulah kalian terhadap orang yang mengajari kalian." Dari riwayat ini, kita dapat mengambil hikmah bahwa kita memerlukan adab-adab yang bisa kita pakai dalam berinteraksi dengan orang yang mengajari kita, khususnya adab-adab terhadap guru. Ada beberapa adab yang penting untuk kita terapkan ketika berinteraksi dengan guru. Salah satunya, adab ketika duduk. Dalam kegiatan belajar khususnya, kita tidak bisa seenaknya berperilaku terhadap guru kita. Sederhananya dalam hal duduk saja. Kita harus memposisikan diri dengan posisi yang baik, tidak boleh bersandar, tidak boleh bersandar dengan tangan, tidak boleh berposisi duduk yang tidak mengenakan untuk dilihat. Ya. Dan kenapa kita penting melaksanakan itu adalah sebagai bukti bahwa kita memperhatikan guru yang mengajar kita. Dari posisi duduk saja sudah dapat terlihat apakah kita sebagai murid menghormati guru kita ataukah tidak. Adab yang kedua adalah adab dalam berbicara. Khususnya terhadap guru, kita tidak bisa berbicara terhadap guru kita dengan nada yang tinggi, dengan ekspresi yang tidak mengenakan, dengan intonasi yang tinggi, dengan gestur tangan yang menunjukkan bahwa kita tidak sopan terhadapnya, itu tidak boleh dilakukan. Dan adab ini ada untuk menjaga dan memuliakan guru-guru kita. Kita tidak boleh berinteraksi dengan seenaknya kita. Kita harus tetap menjaga adab-adab agar keberkahan ilmunya dapat kita terima. Yang selanjutnya, adab dalam bertanya. Kenapa bertanya ini memerlukan adab? Apakah bertanya itu memang harus sedemikian ada aturannya? Ya, ini penting. Kenapa? Karena dengan bertanya akan terobati kebodohan, akan hilang kerancuan, dan mendapat keilmuan. Untuk mendapatkan ini, kita tidak bisa bertanya dengan pertanyaan yang tidak baik, dengan pertanyaan yang mungkin kita sengaja sampaikan ke guru untuk mengetes kemampuan guru tersebut. Itu tidak boleh dilakukan. Karena untuk mendapat ilmu yang baik, kita juga harus bertanya dengan cara yang baik agar ilmu yang disampaikan oleh guru juga dapat kita terima dengan baik. Selanjutnya, dalam bertanya juga, kita harus menyampaikannya dengan tenang, penuh kelembutan, dengan bahasa yang jelas, singkat, padat, dan tidak menanyakan pertanyaan yang sudah kita ketahui jawabannya. Selanjutnya adalah adab dalam mendengarkan pelajaran. Dalam mendengarkan pelajaran ini, kita tidak boleh mencela atau memotong ilmu atau materi-materi yang sedang disampaikan oleh guru. Hendaknya kita menyimak dengan baik, kita mengamati apa yang disampaikan oleh guru, agar keberkahan ilmunya dapat kita terima. Yang terakhir, yang termasuk dalam adab terhadap guru adalah mendoakan kebaikan untuk guru kita tersebut. Kenapa? Ini penting. Mendoakan kebaikan untuk guru akan memberikan kita keberkahan dan kita memohon untuk kebermanfaatan ilmu yang disampaikan oleh guru kita tersebut. Dalam mendoakan guru, ada sebuah ungkapan salaf yang berbunyi seperti ini. Tidaklah aku mengerjakan sholat, kecuali aku pasti mendoakan kedua orang tuaku dan guru-guruku semuanya. Dari kalimat ini dapat kita simpulkan ya, bahwa betapa besar posisi mendoakan terhadap guru-guru kita. Karena bagaimanapun juga, apa yang disampaikan oleh guru-guru kita terhadap kita merupakan ilmu, dimana ketika kita berilmu dan beradab, insya Allah akan kita dapatkan kebermanfaatan ilmu yang diberikan oleh guru-guru kita. Karena ilmu itu adalah sebuah barang yang mahal.
Bukan mahalnya proses belajar, tapi mahalnya proses penyampaian ilmu tersebut. Semoga setelah mendengarkan materi ini, kita dapat lebih meningkatkan adab-adab kita terhadap guru agar tercapai keberkahan ilmu yang diberikan, dan dari ilmu tersebut dapat bermanfaat untuk kehidupan kita di masa yang akan datang. Pembahasan selanjutnya, kita akan masuk dalam materi mengenai adab terhadap orang tua. Hayo, siapa yang sudah merasa sudah memperlakukan orang tua dengan baik dan beradab? Semoga kita semua sudah melakukan itu ya. Berkaitan dengan adab terhadap orang tua, ada satu ayat dalam Al-Quran yang khusus memerintahkan kita untuk berbuat baik terhadap ibu bapak. Ada yang ingat ayatnya? Ibu akan bacakan ya. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Yang artinya, janganlah kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah terhadap kedua orang tua, ibu dan bapakmu. Ayat ini Allah turunkan berkenaan dengan perintah untuk berbuat baik terhadap kedua orang tua. Jadi, bagaimanapun kondisinya, kita harus berbuat baik terhadap ibu bapak. Salah satu bentuk penerapan adab-adab terhadap orang tua adalah tidak berkata kepada keduanya. Apalagi ketika kedua orang tua kita atau salah satunya meminta kita untuk membantu pekerjaannya. Alangkah baiknya ketika kedua orang tua memerlukan bantuan kita dengan sukarela dan senang hati menolong keduanya. Tidak bisa dibayangkan berapa besar pengorbanan mereka yang sudah mereka berikan kepada kita, dan hendaknya ketika umur keduanya masih ada, kita melakukan bakti yang maksimal yang dapat kita berikan kepada keduanya. Bukankah keberkahan hidup ada pada ridho kedua orang tua? Oleh karenanya, berbuat baiklah kita sebagai anak-anaknya kepada kedua orang tua kita, kepada ibu bapak kita. Adapun orang tua yang sudah tiada, hendaknya kita sering-sering dan banyak-banyak mengirimkan doa kepada keduanya. Bersama di rumah, bersama di dunia, bersama juga sampai surga. Apapun kondisinya, kita harus menurut kepada perintah keduanya. Kecuali ketika kedua orang tua kita meminta kita untuk mempersekutukannya, melakukan perbuatan-perbuatan yang menentang agamanya, maka kita boleh untuk tidak menurutinya. Terlebih dari itu, kita harus menghormati keduanya, memperlakukan keduanya dengan baik, penuh hormat, penuh kasih sayang, agar kita bisa selamat dan mendapatkan berkah dari kedua orang tua kita. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa lagi di kegiatan Sanlat tahun depan dari SMK Bina Warga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.